Halo teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Kali ini saya akan merangkum sebuah film action yang diperankan oleh aktor yang menjadi Thor, yaitu Chris Hemsworth. Dalam film ini, Chris Hemsworth menjadi seorang mantan anggota militer yang memiliki misi untuk menyelamatkan seorang anak dari bandar narkoba yang diculik oleh rival bisnisnya. Tanpa perlu banyak bacot di awal, langsung saja inilah dia Extraction. Berlatar di Mumbai, India, kisah akan difokuskan pada seorang anak mafia yang bernama Ovi yang saat itu tengah pulang dari sekolah dan sedang nongkrong dengan teman-temannya. Sampai di rumah, Ovi langsung ditegur oleh orang kepercayaan ayahnya yang bernama Saju karena pulang tidak tepat waktu. Ovi yang merasa gabut berada di rumah mengajak temannya yang bernama Sachin untuk menongkrong di sebuah klub malam. Sachin meledek Ovi karena belum berani mengungkapkan perasaannya pada seorang wanita yang ia suka. Sachin mengajak Ovi ke belakang karena mengetahui apa yang dibutuhkan oleh Ovi. Rupanya Sachin memberikan sebuah rokok yang tentunya isi dari rokok tersebut bukan lagi tembakau melainkan sebuah daun ganja. Dan saat bersamaan datanglah dua orang polisi yang memergoki Sachin membawa sesuatu. Kedua polisi langsung menanyakan dapat dari mana barang ini. Dan tiba-tiba saja Sachin ditembak lalu Ovi dibawa oleh kedua polisi tersebut. Ayah Ovi yang mendengar anaknya ditangkap dari penjara langsung murka dan meminta kepada Saju untuk segera membebaskan Ovi dengan cara apapun. Lalu Saju diminta untuk segera pergi ke Dhaka dengan konsekuensi jika Saju gagal membawa Ovi kembali, maka keluarganya lah yang menjadi taruhannya. अपने बच्चे का नेक्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करे मेरे बेटे को वापस ला. Bertempat di sebuah curug yang berada di Australia, kisah akan berfokus pada tokoh utama film ini. Dia bernama Tyler, yang kala itu sedang rebahan santai bersama teman-temannya. Tiba-tiba Tyler melompat ke sebuah curug dan melakukan meditasi di bawah air. Sampai di rumah, Tyler sudah ditunggu temannya yang bernama Nick yang kala itu menawarkan sebuah misi membebaskan seorang anak bandar narkoba yaitu Ovi. Nick menjelaskan jika misi kali ini tidak mudah dan sangat beresiko, namun Tyler tidak peduli dan mengatakan setuju karena Tyler memerlukan uang. Beralih ke markas, Tyler mendapat penjelasan dengan aturan dan cara main dalam misi penyelamatan kali ini dan tentang profil lawan yang akan dihadapi yang bernama Amir Asif. Maybe 20. Okay, clock is ticking. Let's chop. Tyler yang sampai di markas penculik dimintai uang tebusan, namun Tyler meminta bukti terlebih dahulu. Saat akan dibawa keluar dari markas penculik, Tyler melakukan perlawanan dengan menghajar beberapa penculik dan memaksa masuk yang diakhiri dengan adegan baku tembak dan baku hantam yang membuat seluruh anggota penculik tewas. Dan Tyler langsung membawa Ovi keluar. Tempat lain kita akan diperlihatkan dengan seorang bandar narkoba di wilayah Dhaka yang bernama Amir Asif yang tengah menginterogasi anak-anak karena telah mengambil uangnya. Amir meminta salah satu anak agar memotong dua jarinya, namun tidak jadi karena ketua polisi memberitahu Amir jika Ovi telah menghilang dan Amir meminta agar menutup semua akses menuju Dhaka. সব রাস্তা বন্ধ করে দাও বাস ট্রাক ট্রেন প্লেন ব্রিজ সব বন্ধ করো. Kembali pada Tyler yang merekam dan meminta Ovi menjelaskan profil dirinya sebagai bukti jika Ovi masih hidup dan sedang bersama Tyler. Proceeding to extraction. Saat akan memulai misi penyelamatan, tiba-tiba kapal yang menunggu Tyler disabotase oleh Saju yang membuat 3 orang tim dari Tyler tewas. Dan Tyler terlibat aksi baku tembak dan aksi kejar-kejaran dengan Saju dan para polisi. Ovi meminta turun dari mobil karena merasa Saju adalah orang kepercayaan ayahnya, namun Tyler menjelaskan jika ada kemungkinan Saju terlibat dalam kasus penculikan Ovi. Di bagian ini kita akan disajikan adegan baku tembak yang sangat amat seru antara Tyler dengan para polisi yang memburu Ovi untuk kembali ditangkap. Ketika
Tyler mencoba mencari jalan keluar yang aman, tiba-tiba muncul Saju yang membuat keduanya terlibat aksi baku hantam dan saling menunjukkan skill dengan menggunakan pisau. Kepala polisi mendapat laporan dari anak buahnya jika kendaraan yang dipakai oleh Tyler dan Ovi terbakar dan mengalami rusak parah. Namun saat dicek di lokasi, ternyata Tyler dan Ovi berhasil kabur, yang saat itu membuat Amir murka dan meminta agar semua senjata di Dhaka diarahkan pada Tyler. ঢাকা শহরের সবগুলো বন্দুকের নলা তোমার শত্রুর দিকে তাক করে রাখো। Kembali pada Tyler yang untuk sementara waktu mencari tempat yang aman agar bisa mengobati luka yang dialaminya. Nick memberitahu jika Saju sekarang bergabung dengan tim dalam misi penyelamatan Ovi. Lalu Nick kembali memberitahu jika uang tebusan tak pernah ditransfer, seluruh tim tewas, akses ke Dhaka ditutup, dan meminta agar Tyler meninggalkan Ovi. Namun Tyler menolak karena itu bukan tugasnya. That's not the job. The job is fucked. Ovi yang mendengar percakapan Tyler mulai merasa jika semua orang menganggapnya sama hanya sebagai paket yang dapat menghasilkan uang. Me the same way you do. More like a thing than a person. Saju yang kala itu sedang memboking sebuah wisma untuk mengobati luka dan beristirahat, menelpon keluarganya memberi kabar jika dirinya baik-baik saja dan berjanji jika Saju akan segera pulang, dan meminta pada keluarganya jika tidak ada kabar darinya agar mengambil uang tebusan tersebut lalu pergi sejauh-jauhnya. तुम सारे पैसे लेके निकल जाना, गायब हो जाना। Tyler yang masih terus mencari jalan keluar kembali mendapat kendala ketika segerombolan anak-anak kecil menghadangnya, yang akhirnya dengan sangat amat terpaksa membuat Tyler terlibat baku hantam dengan anak kecil tersebut. Selesai dengan anak kecil yang menghadangnya, kini Tyler dihadang para polisi yang membuat Tyler dan Ovi harus bersembunyi di dalam selokan, dan Tyler menghubungi Nick agar menghubungi temannya yang bernama Gaspar untuk menjemputnya. Gaspar yang menjemput menempatkan Tyler dan Ovi di sebuah rumah yang aman. Gaspar menjelaskan detail tentang lokasi Tyler saat ini dan memberitahu Tyler jika misi penyelamatan yang dilakukannya nampak mustahil akan berhasil karena akses menuju kota telah ditutup karena Tyler menjadi orang yang paling dicari saat ini. Because you are a very popular individual. Saat sedang makan malam, Amir mendapat laporan dari Farhad yang waktu itu menghadang Tyler, dan Farhad meminta pada Amir jika Tyler tertangkap maka ia akan menembaknya karena merasa tampak bodoh karena gagal menangkap Tyler. Amir memberitahu pada Farhad agar jangan merasa menjadi orang yang paling hebat karena selalu ada orang yang lebih hebat lagi dari dirinya. আরো বড়, আরো শক্তিশালী। Tyler yang mengantarkan makanan untuk Ovi. Keduanya menjadi lebih dekat dan saling mengobrol. Ovi yang penasaran tentang siapa sebenarnya Tyler langsung menanyakan tentang keluarga Tyler yang membuat Tyler sedih karena ketika anaknya meninggal dia tidak berada di samping anaknya karena sedang melaksanakan tugas militer. I wasn't even there when he died. Tak lama kemudian Gaspar kembali datang. Tyler dan Gaspar terlibat obrolan tentang masa lalu yang pernah mereka lakukan bersama. Namun tiba-tiba Gaspar memberi saran kepada Tyler untuk membunuh Ovi agar Tyler bisa selamat meninggalkan kota ini. Bullet in his brain. Make it painless. Tyler yang curiga langsung menanyakan pada Gaspar siapa orang yang kehubungi, yang ternyata Gaspar telah membuat kesepakatan pada Amir yang sontak membuat Tyler marah dan keduanya terlibat baku hantam. Ovi yang terbangun dari tidurnya dan telah mendengar ucapan Gaspar saat mengobrol dengan Tyler langsung menembakkan pistol saat Gaspar akan menangkapnya, dan Ovi menangis karena menyesal telah menembak Gaspar dan meminta kepada Tyler untuk mengantarnya pulang. Get you. Tyler bertemu dengan Saju dan keduanya mengatur rencana untuk misi penyelamatan dengan Tyler sebagai pengalih perhatian para polisi, dan Saju bertugas membawa Ovi ke jembatan karena sudah ada timnya yang sudah menunggu. You get him to the other side. Misi dimulai dengan Tyler yang sengaja menembaki mobil polisi yang menimbulkan ledakan sehingga polisi menyerangnya, dan Saju bergegas menuju jembatan dengan penyamaran.
Saju yang awalnya dengan leluasa melewati para polisi dengan penyamarannya, namun ketika hampir mendekati jembatan, seorang polisi mencurigai dan meminta agar berhenti melewati jembatan dan meminta agar Ovi membuka topinya, dan Saju meminta agar Ovi menuruti saja sambil memantau kondisi di sekitarnya. Saju akhirnya harus terlibat baku tembak dengan para polisi dan meminta Ovi sembunyi di tempat yang aman. Meski awalnya berhasil mengalahkan para polisi, tentu saja karena Saju bukan pemeran utama dan tidak dibantu oleh naskah, akhirnya harus tewas karena tertembak tepat di bagian kepala oleh kepala polisi. Tersisa Tyler yang masih terus berusaha menyelesaikan misi, meski pada akhirnya harus tertembak juga, namun Tyler masih tetap hidup dan masih terus berusaha untuk bangun. Ovi yang melihat Tyler tertembak langsung mendatangi Tyler dan memintanya agar kembali berdiri untuk pergi dari tempat ini bersama, namun Tyler meminta agar Ovi berlari menghampiri helikopter yang telah menjemput. Tyler yang masih bangkit dan terus berusaha menghabisi para polisi untuk memastikan misi selesai, namun saat berbalik tiba-tiba Tyler ditembak oleh Farad yang tepat mengenai bagian lehernya yang membuat Tyler tewas dengan menjeburkan diri ke dalam sungai. Untuk keseluruhan, film ini sangat seru dari awal hingga akhir, disuguhi dengan adegan action yang tidak lebay dan membuat keberanian dan denyut jantung menjadi terpacu. Jadi sekian untuk kali ini, saya Udin melaporkan dari rumah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan jangan lupa kalau malam mingguan jemput ayangnya ke rumah, jangan di depan gang.